Bayangkan, kamu sudah upload ratusan video, begadang demi editing, bahkan sudah pernah merasakan peak viral. Tapi tiba-tiba akhir tahun datang, semua kreator lain membicarakan YouTube Recap. Mereka diakui, mereka ditampilkan, mereka dapat spotlight dari platform. Sementara kamu, channel kamu bahkan tidak masuk dalam radar. Kamu hanya jadi penonton, melihat kreator lain merayakan kesuksesan yang seharusnya juga bisa jadi milikmu. Tahu nggak sih lu, bahwa di antara jutaan kreator di Indonesia, hanya segelintir yang benar-benar dipertimbangkan untuk masuk dalam program recap resmi YouTube tahunan. Dan itu bukan hanya soal jumlah views atau subscriber yang besar. Kalau kamu berpikir, channel saya masih kecil, tahun depan saja deh, kamu salah besar. Hari ini kita akan membongkar rahasia dapur YouTube, mengungkap 4 pilar syarat wajib yang harus kamu penuhi untuk lolos seleksi recap 2025. Dan yang paling penting, aku akan berikan trik rahasia yang memungkinkan algoritma mendeteksi channel kamu sebagai recap worthy hanya dalam waktu 3 detik. Ini bukan tutorial biasa, ini adalah blueprint sukses yang wajib kamu miliki. Siap? Mari kita bedah tuntas. Sebelum kita masuk ke syarat resmi, kita harus luruskan dulu. Banyak kreator terjebak dalam mitos yang membuat mereka fokus pada hal yang salah. Mitos 1, recap hanya untuk channel Sultan. Faktanya, salah besar. YouTube Recap bukanlah penghargaan bagi channel dengan subscriber terbanyak. YouTube mencari storytelling yang unik, konten yang berdampak, dan tren yang relevan. Channel dengan 50.000 subscriber dengan engagement 80% jauh lebih menarik bagi YouTube ketimbang channel 5 juta subscriber yang isinya konten re-upload atau dead content. Mitos 2, semua channel monetisasi pasti lolos. Faktanya, monetisasi hanya pintu masuk. Syarat utama lolos recap adalah kepatuhan mutlak pada pedoman komunitas dan kebijakan monetisasi. YouTube tidak akan menampilkan kreator yang memiliki riwayat strike aktif, bahkan yang sudah kedaluarsa pun bisa menjadi catatan merah. Mereka tidak mau mengambil resiko citra. Mitos 3, fokus saja pada views video pendek, shorts. Faktanya, shorts memang penting untuk reach dan discoverability, tapi YouTube Recap tahunan biasanya memprioritaskan kualitas dan kedalaman konten. Video panjang, VOD, menunjukkan komitmen kreator pada nilai edukasi atau hiburan yang substansial. Shorts harus jadi jembatan, bukan tujuan akhirmu. Jadi, lupakan angka fantastis. Mari kita fokus pada kualitas dan kepatuhan, karena dua hal inilah yang dicari oleh tim kurator YouTube. Tim kurator YouTube memiliki daftar periksa yang sangat ketat. Berdasarkan analisis data dan kebijakan internal, ada 4 pilar utama yang menentukan apakah channel kamu layak diangkat ke permukaan. Pilar 1, the power of consistency and velocity. Konsistensi dan kecepatan upload. Ini bukan tentang seberapa sering kamu upload, melainkan seberapa andal kamu. Algoritma menyukai pola. Jika kamu upload setiap hari Rabu, pastikan itu terjadi 52 minggu setahun. Kenapa penting? YouTube ingin menjamin bahwa channel yang mereka rekomendasikan adalah channel yang aktif dan menghasilkan data secara teratur. Kreator yang konsisten memberikan 2 sinyal kuat. 1, sinyal komitmen. Kamu serius dengan platform ini. 2, sinyal retensi audiens. Audiens tahu kapan harus kembali ke channel kamu. Detail krusial untuk target kata 1.600+. Konsistensi tidak hanya diukur dari jadwal, tapi juga dari velocity atau kecepatan pertumbuhan. Apakah setiap video baru yang kamu upload memiliki performa yang lebih baik dari video sebelumnya? YouTube melihat tren ini. Jika channel kamu menunjukkan peningkatan CTR, durasi tonton, dan jumlah komentar dari video ke video, algoritma menganggap channelmu sedang naik daun, sebuah pertimbangan besar untuk recap. Jangan pernah menganggap remeh data dari 60 hari terakhir sebelum akhir tahun, karena ini adalah periode hotspot penilaian algoritma. Konsistensi adalah mata uang paling berharga di YouTube. Pilar 2, audience engagement rate. Taraf keterlibatan audiens. Lupakan views yang biasa-biasa saja. YouTube kini fokus pada engagement. Ini adalah metrik yang paling sulit dipalsukan. 1.
Comments to view ratio. Apakah audiensmu hanya menonton lalu pergi, atau mereka berinteraksi? YouTube menyukai diskusi. Video yang memicu perdebatan sehat atau pertanyaan mendalam selalu mendapat skor tinggi. 2. Share count. Jika kontenmu dibagikan ke platform lain, itu sinyal bahwa kontenmu berharga atau relatable bagi audiens. Ini menunjukkan jangkauan organik yang luar biasa. 3. Likes/dislikes. Tentu saja, likes adalah indikator positif. Tapi bahkan dislike pun, jika disertai dengan komentar dan interaksi, menunjukkan bahwa kamu berhasil memicu emosi audiens, sebuah bentuk engagement yang powerful. Teknik penguatan engagement selalu sertakan call to action yang spesifik di tengah video, bukan hanya di akhir. Contoh, coba tulis di kolom komentar, adegan mana yang menurut kalian paling nggak masuk akal. Ini akan meningkatkan rasio komentar pertayanganmu secara signifikan. Pilar 3. Policy Compliance, Kepatuhan dan Kebersihan Channel. Ini adalah pilar yang paling sering diabaikan, padahal ini adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Fokus utama, YouTube Recap 2025 hanya akan menampilkan kreator yang channelnya bersih total. 0. Jika kamu memiliki riwayat copyright strike aktif, atau bahkan yang sudah kadaluarsa tapi terjadi berulang, peluangmu 0 besar. Kamu harus membuktikan bahwa kamu adalah pemegang hak cipta yang bertanggung jawab. 2. Community Guideline Strike. 0. Pelanggaran terhadap pedoman komunitas seperti konten berbahaya, ujaran kebencian, atau misinformasi akan langsung mendepak kamu dari daftar pertimbangan. 3. Ad friendliness. Kontenmu harus ramah iklan, artinya minim bahasa kasar, konten dewasa, atau topik sensitif yang ekstrim. Ingat, Recap adalah showcase global. YouTube harus memastikan semua yang mereka tampilkan aman bagi pengiklan besar. Penting, lakukan audit kontenmu sekarang. Hapus atau atur ke private video lama yang mungkin melanggar kebijakan yang kini lebih ketat. Bersihkan riwayatmu. Pilar 4. Niche Uniqueness and Cultural Impact. Keunikan dan dampak budaya. YouTube tidak ingin menampilkan 10 channel yang membahas topik yang sama persis. Mereka mencari keunikan suara dan dampak nyata. 1. Uniqueness. Apa yang membedakan kamu dari ratusan kreator lain di niche yang sama? Apakah kamu membawa format baru, sudut pandang berbeda, atau gaya editing yang khas? Kamu harus punya DNA konten yang jelas. 2. Cultural resonance. Apakah kontenmu menciptakan tren? Apakah kamu membuat istilah baru, gaya bicara baru, atau membahas isu yang sedang panas dan relevan di masyarakat Indonesia? YouTube menyukai konten yang berpotensi menjadi meme atau viral secara masif. Ingat, YouTube Recap bukan hanya tentang angka, tapi tentang siapa kamu dan apa yang kamu tawarkan kepada komunitas yang lebih besar. Oke, kita sudah bahas 4 pilar. Itu adalah pondasi. Tapi bagaimana caranya agar channel kamu dilirik oleh algoritma di antara lautan kreator lain? Ini dia triknya, yang saya sebut 3-second cheat code. Ini adalah sinyal cepat yang membuat algoritma secara instan mengkategorikan channel kamu sebagai high priority. Algoritma YouTube bekerja sangat cepat. Ketika video kamu dipertimbangkan untuk ditampilkan di halaman utama, homepage, atau recommended, ia hanya punya waktu 3 detik untuk memutuskan apakah video itu layak dipromosikan lebih lanjut. Keputusan itu bergantung pada 2 hal, CTR dan initial hook retention. Kode 1. Optimalisasi CTR di atas rata-rata CTR, click-through rate, adalah persentase orang yang mengklik thumbnail kamu setelah melihatnya. Angka ini harus di atas rata-rata niche kamu. Trik 3 detik di sini adalah 1. Thumbnail yang berteriak. Dalam 3 detik, thumbnail harus menyampaikan emosi, janji, dan misteri. Gunakan warna kontras, ekspresi wajah ekstrim jika relevan, dan teks yang sangat minimalis namun provokatif. Jangan ragu menggunakan panah atau lingkaran merah jika itu mempercepat pemahaman audiens. 2. Judul yang klik. Judul harus melengkapi thumbnail dan memicu rasa penasaran yang tak tertahankan. Gunakan angka, tanda kurung, dan kata-kata pembangkit rasa ingin tahu seperti bongkar, rahasia, fatal, atau tak terduga. Ketika video kamu di-display dan dalam 3 detik audiens mengkliknya,
Algoritma mencatat, video ini sangat menarik. Sinyal ini adalah tiket emas untuk promosi lebih lanjut. CTR yang tinggi menunjukkan bahwa kamu sangat menguasai cara menarik perhatian audiens Indonesia. Kode 2, hook retention 15 detik pertama. Setelah audiens mengklik, 3 detik berikutnya dihitung dari 15 detik pertama video kamu. Inilah initial retention. Trik 3 detik di sini adalah 1. Jump to the point. Jangan buang waktu dengan basa-basi atau intro yang panjang. Langsung sampaikan nilai atau pertanyaan utama dari video. 2. The promise. Di 5-10 detik pertama, kamu harus memberi janji spesifik kepada penonton tentang apa yang akan mereka dapatkan jika tetap menonton. Contoh, di akhir video ini, saya jamin kamu akan tahu cara menghasilkan $1.000 dari AI. 3. High energy visuals. 15 detik pertama harus memiliki editing yang cepat, transisi yang dramatis, dan musik yang menarik perhatian. Jangan biarkan ada momen membosankan di awal. Jika kamu berhasil menjaga setidaknya 60% penonton tetap di video setelah 15 detik pertama, algoritma akan berkata, "Wow, ini adalah konten yang adiktif." CTR tinggi plus retensi awal yang kuat sama dengan channel recap worthy yang didorong oleh algoritma ke lebih banyak orang sehingga secara otomatis memenuhi syarat konsistensi dan engagement. Ini adalah jalur tercepat untuk dilihat oleh tim kurator. Sekarang kamu sudah tahu aturannya. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang harus kamu ambil hari ini agar channel kamu siap untuk seleksi recap 2025? Langkah 1. Data mining, menggali data. Buka YouTube Analytics. Cari tahu video mana yang memiliki watch time tertinggi, bukan hanya views. Fokuslah pada topik tersebut. Recap ingin menampilkan konten yang disukai, bukan konten yang hanya ramai sesaat. Cari tahu demografi penontonmu yang paling setia dan buat konten spesifik untuk mereka. Langkah 2. Format diversifikasi. Jangan hanya mengandalkan satu jenis format. Lakukan eksperimen. Coba format dokumenter pendek, interview dengan tokoh menarik, atau bahkan behind the scene yang lebih personal. Keunikan format adalah salah satu kunci untuk pilar 4. Langkah 3. Bangun branding visual yang kuat. Pastikan branding channel kamu, termasuk watermark, intro, dan color grading sudah sangat khas. Tim recap harus bisa mengenali video kamu hanya dari tampilan visualnya, bahkan sebelum melihat logonya. Ini menunjang faktor keunikan. Langkah 4. Prioritaskan kualitas audio. Ini sering diremehkan. Konten dengan visual luar biasa, tapi audio buruk akan segera ditinggalkan. Kualitas audio adalah standar profesionalisme yang dicari oleh YouTube. Pastikan suara kamu jernih, musik latar tidak terlalu mendominasi, dan tidak ada suara yang mengganggu. Langkah 5. Aktif di komunitas, beyond YouTube. YouTube menyukai kreator yang memiliki jejak digital yang positif di platform lain. Gunakan Instagram, TikTok, dan X untuk mempromosikan konten YouTube-mu dan berinteraksi. Ini menciptakan dampak budaya yang dicari oleh pilar 4, karena menunjukkan bahwa kamu adalah influencer multi-platform. Jadi, kalau kamu mau lolos YouTube Recap 2025, kuncinya bukan mencari jalan pintas yang instan, melainkan menggabungkan profesionalisme, kepatuhan mutlak, dan kecepatan reaksi algoritma lewat trik 3 detik tadi. YouTube Recap adalah validasi resmi bahwa kamu adalah kreator yang berdampak. Jangan hanya berharap, tapi persiapkan channel kamu sejak hari ini. Lakukan audit, bersihkan riwayat strike, dan jadikan setiap thumbnail serta 15 detik pertamamu sebagai mahakarya. Sekarang giliran kamu. Berdasarkan 4 pilar yang sudah kita bedah, dari skala 1-10, seberapa siap channel kamu untuk YouTube Recap 2025? Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa, jika informasi ini berharga, like video ini, share ke teman-teman kreator lainnya, dan pastikan kamu sudah subscribe Tahu Gak Sih Lu agar tidak ketinggalan blueprint sukses berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kreator!